Halo semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang software SPSS. Sekarang kita perhatikan software SPSS pada tampilan layar monitor ini. Sekilas dilihat, tampilan SPSS sangat mirip atau identik dengan Microsoft Excel, di mana ada komponen baris dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ada komponen kolom, yaitu kolom 1 di mana di sini ada nama, kolom kedua JK yaitu jenis kelamin dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan dalam software SPSS adalah pada dua menu di bawah ini, yaitu ada menu data view dan variable view. Dua menu ini memiliki fungsi yang berbeda. Apabila yang berwarna oranye ini data view aktif, maka fungsinya adalah untuk menginput data hasil penelitian. Jadi data-data ini dimulai dari Andi sampai usia 21 tahun diinput dalam menu data view. Sedangkan menu variable view berfungsi untuk mengubah nama pada kolom atau pada variabel. Di sini ada nama, JK, jenis kelamin, TP tingkat pendidikan, usia. Di sini var. Var ini adalah kolom yang belum kita beri nama dan tidak digunakan, sehingga namanya default dari SPSS adalah var. Sekarang kita ilustrasikan untuk membuat dari data ini. Jadi kita buat data baru, kita klik file, new, data. Baik, akan muncul sheet baru di SPSS. Langkah pertama yaitu kita memberi nama pada variabel dulu. Jadi pada awal sheet kosong, maka di sini akan kosong semua. Begitu pula nama kolomnya hanya terdiri dari var. Maka kita akan ubah sesuai dengan data yang tadi. Kita klik pada variable view. Di sini ada komponen name, type, white, decimal, label, values, missing, dan seterusnya. Untuk variabel yang pertama yaitu kita beri di sini name-nya adalah nama. Kita ketikkan nama. Yang perlu diperhatikan adalah pada name tidak boleh ada karakter spasi. Terus tipenya yaitu tipe variabelnya yang paling banyak digunakan adalah numerik atau string. Numerik itu berupa angka, sedangkan string berupa data teks. Karena nama itu berupa data teks, maka kita pilih tipe string. Nah, karakternya kita tentukan panjangnya karakter ada berapa. Misalnya kita tentukan 20 untuk nama. Klik OK. Desimal adalah berapa angka di belakang koma. Untuk tipe string tidak kita gunakan. Label ini adalah keterangan yang lebih lengkap dari nama. Misalnya di sini Anda beri nama responden. Nah, pada label boleh menggunakan karakter spasi. Values ini tidak kita gunakan untuk tipe data string. Setelah nama kita menggunakan yaitu jenis kelamin. Untuk name kita singkat saja JK. Tipenya adalah kita pilih numerik. Weight-nya jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Tapi dalam statistik karena itu adalah tipe data nominal, kita harus tetap memberi kodenya. Misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Baik, weight-nya kita defaultkan saja 8, desimalnya kita rubah menjadi 0, labelnya kita beri keterangan jenis kelamin responden. Nah, untuk tipe data nominal atau ordinal, kita harus mengisi pada bagian values-nya. Ini. Jadi kita klik ini, ada tombol biru, kita tanda klik. Value 1 adalah untuk laki-laki. Klik add, terus 2 labelnya adalah perempuan. Klik add, klik OK. Missing none, kolom 8, line-nya right. Measure-nya, nah kita pilih nominal. Yaitu ingat dalam tipe data di statistik ada nominal, ordinal, interval, atau rasio. Jenis kelamin adalah masuk dalam tipe data nominal sehingga measure-nya kita pilih nominal. Untuk yang ketiga yaitu variabel tingkat pendidikan. Kita inputkan name-nya kita singkat TP. Tipenya kita pilih numerik, weight 8,
Desimal kita setting jadi 0, labelnya kita isi tingkat pendidikan. Nah, values-nya harus kita isi karena tipe datanya itu adalah ordinal. 1 SD, klik Add, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Kita klik OK. Jangan lupa measure-nya kita setting ke ordinal karena tipe datanya untuk tingkat pendidikan adalah ordinal. Yang terakhir adalah usia. Usia, tipe datanya numerik, labelnya kita isi usia responden, measure-nya kita pilih skill. Jadi skill itu untuk tipe data interval atau rasio. Setelah kita beri nama semua variabel, maka kita dapat menginput data hasil penelitian. Untuk menginput data penelitian, kita bisa klik pada menu data view. Misalnya yang pertama yaitu Andi, kita ketikkan Andi. Setelah itu jenis kelamin kita ketikkan angka 1 karena laki-laki 1. Atau Anda pilih di sini laki-laki, tingkat pendidikan SMA, usia 20 tahun. Yang kedua Indah, jenis kelamin kita pilih perempuan, tingkat pendidikan 4 yaitu perguruan tinggi, usianya 19 tahun. Yang ketiga Silvi, jenis kelamin perempuan, ketikkan 2, pilih, tingkat pendidikan SMA, pilih, usia 21 tahun. Setelah semua data terinput, kita bisa melakukan penyimpanan dari file yang kita telah buat, yaitu masuk pada menu File, Save As. Nah, di sini file name-nya silahkan Anda ganti sesuai dengan keinginan Anda. Untuk file yang kita simpan dalam format SPSS, nanti formatnya adalah .sav seperti ini. Nanti setelah namanya Anda ganti, Anda tinggal klik Save, maka akan tersimpan dalam directory laptop Anda. Sekian untuk materi manajemen data di SPSS. Silakan Anda pelajari dan pahami untuk bagaimana caranya menginput data di SPSS. Karena sebelum Anda melakukan analisis data, satu hal yang penting adalah Anda harus paham bagaimana manajemen data pada software tersebut.